Semon hasil Holland Sianipar sama Dr. Tifa. Ya lama-lama masuk akal juga. Nah, satu-satunya jalan itu ya pembuktian mengenai ijazah itu. Artinya sampai tahap pembuktian. Ya nanti dulu soal pemidanaan. Belakangan itu baik memidanakan para pelapor maupun terlapor. Maupun terlapor. Nanti dulu lah. Ini, bagaimana Bapak melihat langkah Polda Metro Jaya ini menetapkan Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa sebagai tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi ini, Pak? Nah, kemudian kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan, yaitu ijazahnya Pak Jokowi, itu sah atau tidak, atau asli atau tidak. Itu tidak kita dengar gitu. Karena kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli. Sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Menurut Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Ibu Dr. Tifa dan lain-lain itu palsu atau tidak sah. Tapi menurut Pak Jokowi itu asli atau sah. Nah, mana yang benar? Maka itu harus diuji dan berdasarkan undang-undang. Kalau di kita peradilannya adalah peradilan tata usaha negara, karena ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Silakan diuji. Nah, ujinya melewati Peradilan Tun. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Tapi untuk dikatakan mencemarkan nama baik itu harus dibuktikan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh para tersangka ini bohong, tidak benar. Misalnya ijazah itu betul-betul asli, tapi dikatakan palsu. Nah, persoalannya sekarang, tadi saya katakan, apakah ijazah itu asli atau sah, atau palsu, atau tidak sah? Itu dulu yang dimasalahkan. Nah, tapi kalau Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu adalah asli, dan ijazah itu adalah sah, maka ya terpaksa, ya bukan terpaksa, ya memang seharusnya jadi tersangka. Nah, persoalannya, di mana Polda Metro membuktikan itu? Karena yang berwenang membuktikan bahwa produk dari pejabat tata usaha negara itu sah atau asli, kemudian tidak sah atau palsu adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Indonesia sudah punya peradilan banyak sekali loh. Ada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan pelanggaran suatu undang-undang terhadap konstitusi. Kita punya peradilan agama untuk membuktikan. Kita punya peradilan militer. Kita punya Mahkamah Pelayaran. Kita punya peradilan umum, kita punya peradilan Tun, gitu ya. Udah buktikan saja di Tun supaya tidak terjadi kegaduhan atau debatable, gitu. Karena gini kan debatable. Katanya Pak Roy Suryo itu palsu. Katanya Pak Jokowi dengan segala pendukungnya dan termasuk UGM menyatakan itu
asli. Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM bahwa UGM mengatakan itu asli. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy Suryo CS gitu. Nah, tidak bisa UGM menghakimi dirinya sendiri mengatakan itu asli, dan tidak bisa juga aparat penyidik mengatakan itu salah, yang ini yang benar. Oke, tentang pasal berlapis, ngapa saya katakan tidak perlu berlapis? Soalnya kalau berlapis seolah-olah ya kesan orang itu mencari kesalahan dan orang ini harus terjaring gitu kan, berarti kurang yakin dengan pasal ini, pokoknya harus terjaring, jadi kesannya di publik kan nggak bagus. Kalau memang sudah terjaring misalnya dengan pencemaran nama baik, dengan pelanggaran ITE, ya sudah itu saja, dua itu saja, nggak usah diyontokan ini. Nah itulah seorang menimbulkan kesannya seolah-olah itu kriminalisasi. Kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, Iya. apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismond Hasil Holland Sianipar sama Dr. Tifa. Ya lama-lama masuk akal juga. Nah, satu-satunya jalan itu ya pembuktian mengenai ijazah itu. Artinya sampai tahap pembuktian. Ya nanti dulu soal pemidanaan, belakangan itu baik memidanakan para pelapor maupun terlapor, maupun terlapor. Nanti dulu lah. Ya. Gitu saya rasa. Oke. Artinya Prof mendorong agar kasus ini tidak DNO kan? Artinya sampai tahap pembuktian. DNO dibuktikan. Soalnya kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat DNO. Nah itu, jadi salah satu fungsi pengadilan itu membuat solusi. Oke. Jadi bukan membuat putusan menang atau kalah. Jadi bukan menang kalah. Jadi hakim itu harus membuat solusi. Nah itulah sebetulnya aliran utilitarian tentang tujuan hukum itu harus bermanfaat. Kemanfaatan itu maksudnya solutif gitu. Bukan sekedar oh ini menang, oh ini kalah, bukan begitu. Nah itu di tangan hakim. Nah hakim saya harapkan dimulailah dulu hakim di Solo itu. Jadi dia bisa menghentikan proses hukum. Kalau di Bareskrim itu sudah sampai ke pengadilan, bisa hentikan, bereskan dulu itu, ya kan? Nah baru dibuktikan, jangan DNO. Nah, ini harus dibuktikan benar atau tidak benar. Maka UGM dipanggil, ya kan, bukan hanya rektornya nggak tahu apa-apa itu. Jadi misalnya apa namanya petugas administrasi yang menangani itu, lalu teman-temannya Jokowi yang kuliah. Kemungkinan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kuliah itu mudah. Dia memang kuliah, dia memang masuk. Cuma yang jadi masalah ini administrasi. Tanggal berapa, tahun berapa mulai masuk, tahun berapa dia keluar, skripsinya tahun berapa, ijazahnya tahun berapa. Ini kan harus dikelirkan, ya kan? Nah kalau udah clear nanti, misalnya ternyata, waduh ada mafia, itu kan mafia di Gajah Mada, ya bisa aja terbukti. Nah biar itu dibuktikan di pengadilan. Ini penting untuk nama baik UGM juga, dan bahkan nama baik perguruan tinggi. Gitu loh. Jangan sampai orang seperti Gus Nur, Bambang Tri itu bertambah lagi. Di penjara tanpa tahu. Ya, jadi fungsi penjara itu ya itu untuk apa namanya resosialisasi. Maka namanya dulu penjara. Sekarang namanya LP lapas. Lembaga Pemasyarakatan. Maksudnya untuk resosialisasi. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya benar apa enggak. Maka di aja di mana itu? Yang di Kebaya atau yang di Solo? Dia kalau polisi, dia kan bukan pengadilan, gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi kami memperoleh data, yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010. Terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan
wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komarudin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita ingin amal pindahnya untuk Mas Abil Khairot, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali, selaku kuasa hukum terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini, dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam, dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan, karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Tanggapan yang sangat mengejutkan dari Prof. Jimli, Ketua Komisi Tim Reformasi Polri, dan Pak Susno Duaji ya. Ini sangat mengejutkan sekali setelah Roy Suryo CS ini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menanggapi tentang penetapan tersangka Roy Suryo CS. Nah, tentunya ini juga bukan orang-orang yang sembarangan ya. Ini orang-orang yang sudah berpengalaman dan tentunya sudah beberapa tahun lamanya berkiprah dalam politik, dan mereka orang yang ngerti tentang hukum ya. Kayak Pak Susno Duaji kan mantan Kabares-Krim Polri ya. Jadi Pak Susno Duaji tahu bagaimana langkah-langkah penyidikan dan langkah-langkah untuk penetapan seseorang dijadikan tersangka atau penetapan tersangka seseorang. Tentunya ini tidak semudah itu, dan sangat-sangat independen dan tidak memihak ke sana kemari. Pak Susno Duaji mengatakan bahwa seharusnya ijazah Pak Jokowi ini dibuktikan dulu di pengadilan atau di tata usaha negara ya, pengadilan TUN ya, bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidaknya dibuktikan dulu. Akan tetapi jangan terburu-buru ditersangkakan dulu. Ya, boleh ditersangkakan jika memang sudah terbukti di pengadilan tata usaha negara bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, memang selayaknya Roy Suryo CS ini ditersangkakan ya, dan dikenai pasal-pasal untuk memidanakan ya. Dan Prof. Jimli, Ketua Komisi Tim Reformasi Polri juga mengatakan jangan buru-buru dipidanakan dulu, seharusnya dibuktikan dulu ijazahnya. Nah, itu sama ya, pandangan Pak Susno Duaji dengan Prof. Jimli ini ada kesamaan, dan tentunya ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat ya tentang penetapan tersangka 8 orang ini ya, penuduh ijazah palsu ya. Ini ditersangkakan ya, saat ini sudah resmi ditersangkakan, dan ini masyarakat juga benar-benar malah mendukung ya, memang agar segera selesai polemik ini, dan masyarakat tentunya menunggu bagaimana sih sebenarnya kabar atau bagaimana sih sebenarnya keaslian ijazah Pak Jokowi ini ya, karena masyarakat juga masih bingung, tentunya gaduh di masyarakat. Memang iya gaduhnya karena masyarakat tentunya jadi gelisah ya, masa iya kita mempunyai seorang pemimpin presiden yang 2 periode atau 10 tahun, akan tapi masa iya mempunyai ijazah palsu. Itu membuat sebuah kegelisahan atau pertanyaan masyarakat, tentunya seperti itu ya. Dan penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan ini tentunya juga menuai pro dan kontra, dan bahkan ada yang mengatakan yaitu yang pro dengan Roy Suryo atau pendukung Roy Suryo tentunya mengatakan bahwa ini adalah suatu kriminalisasi karena ijazah Pak Jokowi belum ditunjukkan, akan tetapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini tentunya menjadi pertanyaan publik ya.
Tapi tidak perlu cemas sebenarnya ya, seharusnya kayak Roy Suryo dan kawan-kawan kalau memang tidak melakukan hal-hal atau memang tidak merasa dan apa yang dilakukan itu benar misalnya, itu tidak perlu cemas karena masih ada langkah-langkah hukum yang bisa mereka tempuh, yaitu menempuh pra-peradilan ya, untuk menyanggah atau untuk mematahkan dakwaan atau tuduhan dari atau penetapan dari penyidik ya, yaitu penetapan tersangka itu bisa melakukan PK atau peninjauan kembali.